Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini sekalian berjemur. Berjemur itu untuk apa, Ndak? Untuk meningkatkan imun, untuk meningkatkan kekebalan tubuh dan terhindar dari penyakit. Salah satu ada berjemur untuk meningkatkan kuman ya, untuk memperkuat kekebalan tubuh kita. Mudah-mudahan semoga sahabat-sahabat yang menonton video ini selalu sehat, sukses, sejahtera, selamat selamanya, panjang umur dan lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Sambil berjemur kita makan apa ini, Pak? Bala-bala. Kalau di Jawa Barat bala-bala. Kalau di sini apa namanya? Bakwan. Bakwan. Kering bakwan lah. Kering enggak. Kita berbicara tentang stigma tentang dosen killer. Di kalangan mahasiswa kan dikenal dosen killer. Dosen killer itu apa, Dak? Sebenarnya apa sih dosen killer itu? Bukan cuman dosen aja dikatakan killer sekarang, tapi guru juga dikatakan killer. Dosen killer itu kalau menurut pandangan Bunda sih, mendengarkanlah, merangkum dari beberapa pendapat mahasiswa. Yang pastinya yang pertama adalah egois. Mungkin egois di sini adalah misalnya dalam mengerjakan tugas harus sesuai dengan keinginan guru atau keinginan dosen? Keinginan dosen ya, atau guru harus tepat ya kan, tanpa mempertimbangkan lah kenapa terlambat atau gimana. Terus yang kedua, tadi yang pertama egois, yang kedua pokoknya ingin selalu mahasiswa itu menurutin kata-kata dosen ya, seperti itu dikatakan dosen killer. Dua, pertama egois. Yang kedua yang kedua harus mengikuti keinginan dosen. Harus. Yang ketiga apa lagi? Udah apa? Kalau tugas kalau terlambat. Iya, itu keinginan dosen kan termasuk egois di situ, tanpa mempertimbangkan lah kenapa bisa terlambat. Nilai gimana Nilai ya, nilai benar juga bisa termasuk nilai bisa juga dia ya kan merasa gimana lah, ini harus dikasih atau tidak lulus atau gimana, bisa juga termasuk juga. Makanya dikatakan dosen killer. Raut wajah juga mungkin bisa termasuk ya, karena dingin atau tidak bersahabat kayak gitu. Mungkin dosen bersikap seperti itu mungkin bagi dirinya sendiri mungkin ada apa namanya, ada nilai apa ya, pokoknya untuk harga diri dia sebagai seorang dosen lah, supaya bisa dihargain dan dihormatin, seperti itu. Itu dosen killer ya? Dosen yang galak tanda kutip. Kalau di ruangan kelas gimana? Kalau karakteristik dosen killer itu kalau di ruang kelas gimana? Dia kebanyakan, kemungkinan ya menurut saya, tapi saya tidak seperti itu orangnya. Mungkin tidak semua dosen, tidak semua guru, sebagian. Tapi ada stigma gitu ya. Sepertinya kalau dia ngajar itu mungkin dianya aja yang melulu gitu, tanpa harus bertukar pendapat atau sharing. Jadi ya apa keinginannya dia aja benar bagi dia, seperti itu. Ke taman. Oh ya, Nah seperti itu kalau di kelas. Jadi mahasiswa itu tidak enjoy dalam belajar, jadi tegang, bisa juga ada itu. Ada ketakutan. Kan ada itu. Bagaimana menciptakan suasana kelas, gimana? Itu pendapat mahasiswa. Stigma dosen tuh yang begitu, yang egois. Gimana keinginan dia sendiri. Di ruangan kelas inginnya dihormati, dihargai gitu kan. Kalau terlambat gimana itu? Kadang-kadang kalau masalah terlambat tergantung. Itu dulu, ayam dulu. Apa? Nggak usah dimatikan, ngobrol aja kita. Terkadang apa tadi? Sambil menikmatin bala-bala enak. Bala-bala enak. Sebenarnya gini, Bunda. Ini mohon maaf, ini istri saya sebagai pengalaman jadi mahasiswa, jadi dosen ya. Sebenarnya kalau menurut ayah ya, pandangan stigma killer itu sebenarnya nggak killer sih. Bukan killer kalau ayah berpendapat itu.
Jadi si dosen itu punya prinsip ya, dengan idealisme yang tinggi itu. Itu yang pertama. Yang kedua juga adalah si dosen tuh punya rasa, punya perasaan, ingin dihormati, ingin dihargai. Nah itu sebenarnya dosen memiliki idealisme, berkeinginan si mahasiswa, si murid, si peserta didik itu ingin sukses, Ya, ingin berhasil, ingin berprestasi. Kalau menurut ayah begitu sih. Tidak ada istilahnya, bagi ayah tidak ada istilah stigma dosen ataupun guru killer kalau menurut ayah ya. Tapi bagi mahasiswa murid dianggap atau orang tua dianggapnya guru killer, dosen killer. Kalau ayah enggak begitu. Kalau ayah berpendapat bahwa si dosen guru itu memiliki sikap idealisme. Iya. Tanpa Idealisme memandang juga. tanpa mempertimbangkan Iya. Pertimbangan lingkungan misalnya. Yang kedua juga si dosen atau guru pun memiliki rasa ingin dihormati, rasa ingin dihargai. Karena itu fitrah manusia. Sesuai dengan teori. Jadi fitrah manusia itu ingin dihormati, ingin dihargai. Yang idealis itu bagaimana dosen guru itu misalkan di sekolah ingin anak itu mengerjakan tugas tepat waktu. Iya. Tanpa mempertimbangkan kondisi lingkungan. Sekarang misalkan pandemi. Nah dosen yang idealisme itu atau idealisme itu tidak mengenal pandemi, yang penting harus hadir. Ada juga dosen yang idealisme itu tidak boleh terlambat. Kalau terlambat dikeluarkan. Sebenarnya tidak boleh begitu. Harus dipertimbangkan juga apakah betul-betul terlambat, melambatkan diri atau memang ada gangguan. Harus humanis lah gitu kan. Siapa tahu kan kalau mahasiswa itu kerja dulu. Siapa tahu bensin untuk berangkat pun tidak ada. Siapa tahu dia itu ikut sama orang lain yang kadang-kadang dibebani oleh orang lain. Nah si dosen itu harus mempertimbangkan semacam itu. Sama guru juga. Jangan memaksakan siswa mengerjakan tugas sesuai. Terlebih sekarang zamannya masa pandemi itu kan. Mungkin anak itu tinggal di keluarga yang kebetulan secara ekonomi tidak ideal. Ketimbang ngurus anak, mungkin orang tua itu lebih utamakan cari untuk makan. Itu kan yang itu. Yang berikutnya, seorang dosen, seorang guru memiliki rasa ingin dihormati, dihargai, rasa penghormatan. Ya manusiawi, fitrah manusia. Tapi dengan cara semacam itu mungkin dianggap dengan tegas, killer itu akhirnya dihormati oleh mahasiswa atau di guru. Sebenarnya menurut saya tidak harus begitu. Kalau kita ingin dihormati, dihargai oleh mahasiswa, kalau kita ingin dihormati, dihargai oleh guru, oleh orang tua terhadap guru, tampilkanlah kita dulu. Kalau menurut saya gitu, kita dulu lah. Kalau kita ingin dihormati, dihargai oleh mahasiswa, kita dulu. Hormatilah mahasiswa pun juga. Sama-sama saling menghormati. Tidak boleh egois ingin kita dihormati, dihargai, tapi diri kita sendiri sebagai dosen, sebagai guru tidak menghormati, menghargai mahasiswa. Tidak memberikan contoh. Memang itu fitrah manusia, ingin dihormati, dihargai, tapi kita juga harus menghormati, menghargai orang lain gitu. Tapi ada juga kan pengalaman, karena bunda juga mahasiswa. Enak ini apa namanya ini? Roti pisang, Roti ciri pisang. khas Swadaya Banjar, kue Banjar. Kue Banjar. Tapi ada juga memang itu tuh sebenarnya ada juga sebagian dosen mengatakan, karena bunda ini kan mahasiswa juga, mantan mahasiswa lah. Ada juga mengatakan kita tuh harus disiplin. Jadi mungkin figur sifat atau karakter dosen itu mungkin nantinya keinginan dia, apalagi kan kuliah di PGSD kan calon guru. Jadi dari situ mungkin jadi untuk membentuk karakter seorang guru itu gimana. Jadi berperilakulah seperti itu dosen, seperti itu. Karena memang fakta, contoh ketika kami dulu ujian kan mapelnya bahasa Indonesia lah. Itu nggak usah disebutkan dosennya, tapi dosen itu memang disiplin. Jadi kalau ujian itu nggak boleh kepala tengok kiri kanan nggak boleh, lurus ke depan pandangan. Dan setiap akhir jawaban kita itu harus dikasih tanda bintang. Nah itu, saking ini kan rasanya pegel juga kepala. Tapi pernah juga kejadian lucu pas hari Jumat itu kan orang sholat Jumat. Dosen itu masuk
memang duluan masuk. Si yang mahasiswa itu teman itu terlambat karena dia sholat Jumat, akhirnya dia masuk lah tanpa diam-diam, akhirnya masuk gitu, langsung cepat masuk. Akhirnya apa ya, dosen tersebut ketawa aja ngeliatin, nggak menegur, mungkin tahu ya, mungkin yang penting kayaknya dosen itu udah menunjukin mahasiswa itu masuk nggak dalam ini dia, dalam karakter dia. Tapi kalau sudah kita tahu, akhirnya senyum aja dosennya seperti itu. Kalau menurut ayah tidak sependapat. Seorang dosen ketika ujian Iya, tidak boleh lihat kiri kanan. kiri kanan nggak boleh, sok pegel, jadi mahasiswa pegel. Ya iya. Kalau Tegang. menurut ayah itu tidak sependapat Iya. yang gitu. Ya berikan aja kebebasan. Tidak nyaman. Berikanlah dia berlatih jujur dengan dirinya gitu kan. Kalau ayah begitu, masa lihat kiri kanan aja nggak boleh. Biarkan aja, kalau ayah bebas aja. Kan kita belajar ilmu jiwa, seorang guru Iya. seorang dosen belajar ilmu jiwa. Orang yang menyontek itu kelihatan. Iya, terlihat lah. Biarkan aja, natural aja. Jangan ujian kayak Benar dari bawa jawaban. senjata. Jadi di ruangan kelas itu Bunda, Tegang, menghilangkan jangan sampai suasana tegang. Di ruangan kelas itu, di ruang kuliah itu, ciptakan suasana aman. Ciptakan suasana nyaman. Kita mempercayai. Si mahasiswa belajar dengan nyaman, dengan happy. Murid belajar dengan happy. Jangan merasa takut. Banyak Ciptakan iya, ada tegang. kecenderungan. Suasana juga kita masuk nggak enak kalau ujian, mengawasi ini siapa dosennya yang ini, kadang-kadang gitu takut kena dosen yang killer. Ya itulah. Kalau Itulah. ayah tidak sependapat. Ciptakanlah di ruangan kelas itu ruangan yang aman, nyaman. Murid belajar dengan nyaman, mahasiswa belajar dengan nyaman, mahasiswa boleh berbeda pendapat dengan dosen, murid bisa berbeda pendapat dengan guru. Kan tidak selamanya guru atau dosen pun benar selamanya. Kita harus mengakui seorang guru, seorang dosen, oh apa ini katakan saya itu salah. Katakan salah, kita perbaiki lagi. Jangan memaksakan yang salah harus benar, nggak boleh. Iya. Jadi kita harus ciptakan di ruangan kelas itu suasana aman, nyaman, happy. Ketika belajar, mahasiswa murid bisa interaksi, bisa belajar. Ketika dia berpendapat, biarkan aja si mahasiswa itu berpendapat. Boleh berbeda pendapat, jangan dilarang gitu kan ciptakan itu. Yang paling utama ciptakan dulu. Benar, kuasain kelas, ciptakan. Dosen, guru itu ciptakan ruangan kelas yang nyaman. Kalau ayah biasa menyatakan pertama masuk itu harus in. Iya. Antara dosen dengan mahasiswa, antara guru dengan murid harus in. Harus in tuh gimana? Harus nyambung, ada kehangatan ya, jangan dingin. Ada ini interaksi juga Ada yang interaksi pasti. kan nyaman. Apabila kita di dalam kelas sudah nyaman itu enak. Sama kita juga di rumah. Kalau di rumahnya kita pas masuk rumah aja udah istri marah-marah, cemberut, atau suami ya nggak akan nyaman. Suami ada betah di rumah. Sama mahasiswa murid pun apabila di kelas itu tidak akan nyaman belajar apabila dosen dan gurunya menakutkan. Iya, benar itu. Jadi kata kuncinya ciptakanlah ruangan kelas senyaman mungkin. Berawal dari gurunya dulu. Iya, Harus hangat, jangan dingin. benar. Boleh ingin dihormati, hargai, tapi jangan pelit menghormati, menghargai. Saling ada. Gitu aja ya, ada ya. Itu sahabat-sahabat sekalian. Stigma Tidak ada dosen guru killer killer. tidak ada. Tapi dia memiliki idealisme, ingin lebih baik. Tapi terkadang tidak mempertimbangkan kondisi. Sekarang pandemi ya. Mungkin murid juga tidak bisa belajar dengan sungguh-sungguh dalam kondisi ini. Mahasiswa pun begitu. Banyak teman-teman. Jadi sekolah pun jangan menuntut anak pinter. Siapa tahu di rumah pun anak itu tidak bisa belajar karena orang tuanya Benar. fokus cari uang untuk makan. Ya harus ada pertimbangan ke arah Iya, sana. ada pertimbangan. Ya kita. dosen pun begitulah. Terkadang juga ingin kan emosi. Iya emosi harus dimaklumi gitu kan. Emosi ingin seperti itu. Sakit wainya, Iya. sahabat-sahabat Segitu aja. sekalian. Hatur nuhun sadayana. Terima kasih kasih. atas perhatiannya. Duanji bahalap lehiji papa. Ambil yang baik, tinggalkan yang jelek. Tapi yang salahnya jangan diikuti ya. Iya. Yang salahnya diikuti. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe ya. Dan komen beri masukan dan share ke yang lain.
sok mangga. Iya. Hatur nuhun kasadayanan. Hatur nuhun kasadayana. Tos nyaksikan video Terus ieu. nyaksikan video ieu. Iya, mudah-mudahan Mudah-mudahan bermanfaat. Berarti Jangan lupa like, komen dan subscribe. Pakai bahasa Dadah. Dayak, pakai bahasa Dayak. Belum ya bahasa Dayak. Bahasa Dayak belum. Ela dia bingat Ela dia bingat ikaulah untuk menyaksikan saban andau lah ya. saban andau Setiap hari sekalian berjemur. video Ike itu. Video Ike. Kalau memang bermanfaat silahkan ketun membagikan. Ketun babikan Melike, video itu. Subscribe. And Mudahan bermanfaat akan itah uras. kita uras. Hatur nuhun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matikan ya.